Tapi kehidupan sekarang gila. Instan saja. Pokoknya terimalah 100-200 rupiah dan terus 1.000, itu kepentingan sesaat. Setelah itu menderita 5. Dijanjikan makan siang, rupanya 2029 makan siangnya. Astaga. Ketipu. Terima juga lah 200 itu. Terima juga 300. Wawat masyarakat ini. Kasih tahu jangan kata haram hukumnya. Lomba-lomba juga dia. Kepentingan sesaat. Kemarin bagi-bagi beras, sekarang disuruh orang antri beras. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum waqtada bihadihim waqtafa asarahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang mulia ini, dan juga di bulan Sya'ban. Dan ini kita sudah hampir di pertengahan. Bersyukur kita kepada Allah, Allah sampaikan umur kita sampai bulan Sya'ban ini. Tapi jangan lupa berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, sampaikan kita masuk kepada bulan Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, lebih daripada setengah bulan lagi. Mana diperkirakan hari ini tanggal 13 atau 14 Sya'ban. Kemudian kita persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Nah, bulan Ramadan ini Allah jadikan bulan yang paling istimewa, bulan yang sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain atas kehendak Allah. Sehingga keistimewaan Ramadan ini menjadi keistimewaan bagi kita dalam melaksanakan berbagai macam ibadah. Maka kita sambut kedatangannya dengan penuh gembira, dengan penuh bahagia, seraya berdoa, dan juga mempersiapkan diri dengan segala bentuk ibadah yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan nantinya. Rasulullah SAW pertama sekali beliau menggembirakan, membahagiakan sahabatnya dengan kedatangan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Tradisi Rasulullah, dia membahagiakan sahabatnya, menggembirakan sahabat-sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Hadis ini kata ulama menjadi dasar supaya kita ini bergembira menyambut bulan Ramadan. Kemudian ini juga menjadi dasar supaya kita saling mengucapkan selamat dengan kedatangan bulan Ramadan. Kemudian beliau juga tak pernah lupa berdoa. Doa untuk sampai masuk ke bulan Ramadan ini ada doa per 6 bulan. 6 bulan menjelang Ramadan masuk, generasi salaf dulu mereka sudah berdoa supaya Allah izinkan untuk memasuki Ramadan. Ada pula doa per 3 bulan, yaitu yang dimulai dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Itu per 3 bulan. Kemudian juga di bulan Sya'ban ini berbanyak lagi seperti doa yang diriwayatkan dari sahabat.
Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallimhu lana mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan kami sampai bulan Ramadan, kemudian berikan kepada kami kekuatan taufik, bimbingan supaya bisa mengoptimalkannya, dan terima semua apa yang kami amalkan nanti di bulan Ramadan itu. Ini doa. Kenapa kita bermohon sekali untuk sampai ke bulan Ramadan tidak seperti bulan-bulan lain? Bulan lain kan tidak ada kita doa, ya Allah sampaikan umur saya bulan Rabiul Awal, kan ada. Sampaikan umur saya kepada bulan haji. Tidak ada begitu. Tapi khusus Ramadan, sampaikan umur saya ke bulan Ramadan. Sehingga Bapak Ibu, di dalam hadis Usama bin Zaid, ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, lam araka tasumu syahran minas syuhur misla ma tasumu Sya'ban. Kenapa saya tidak pernah melihat kamu ya Rasulullah memperbanyak puasa seperti kamu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di Rasulullah kalau bulan Sya'ban ini banyak dia berpuasa. Satu riwayat dia tidak tinggalkan kecuali sehari 2 hari. Dalam riwayat lain ada lagi dia sambung puasa Sya'ban dengan Ramadan. Begitulah banyaknya puasa Rasulullah. Sehingga Usama bertanya, kenapa ya Rasulullah, aku melihat kamu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tidak seperti bulan-bulan lainnya. Maka Rasulullah menjawab SAW dengan 2 jawaban. Zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu bulan terjepit. Bulan terjepit yang terletak antara 2 bulan yang mulia. Pertama bulan Rajab, kedua bulan Ramadan. Bulan Rajab apa kemuliaannya? Rajab adalah bulan haram. Maka dianjurkan kita memperbanyak amal soleh di bulan haram. Setelah itu bulan Sya'ban, setelah itu bulan paling mulia yaitu Ramadan. Sehingga ini bulan terjepit, biasanya kalau hari-hari terjepit itu kan libur. Kalau libur itu jalan-jalan. Kadang lalai beribadah. Banyak orang tak peduli ibadah karena mau bersenang-senang di bulan terjepit itu. Maka di saat orang-orang lalai bersenang-senang, di situ Rasulullah memanfaatkan waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dimanfaatkan Rasulullah untuk berpuasa. Bapak Ibu, jadi di saat orang-orang lalai beribadah, kemudian kita manfaatkan waktu-waktu itu, maka ibadah itu istimewa. Maka salah satu keistimewaan ibadah dikarenakan waktu yang kita lakukan untuk melaksanakan ibadah itu waktu yang mana manusia lalai. Seperti tahajud di malam hari. Orang semuanya tidur, kita bangun. Itu tidak sama nilainya dengan solat-solat sunat yang lain. Itulah sebabnya solat sunat tahajud itu besar sekali pahalanya. Yang kedua, kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malul ibad ila rabbil alamin. Dia itu adalah bulan yang mana diangkatkan amal-amal seorang hamba kepada Allah. Jadi di sini ada beberapa analisa ulama. Pertama, apa yang dimaksud diangkatkan? Di antara maknanya adalah kata ulama bahwa amalan-amalan itu ditingkatkan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Dibesarkan pahalanya. Maka Rasulullah SAW memperbanyak puasa. Karena ditingkatkan amalan itu, salah satu faktornya adalah sedang puasa. Jadi Bapak Ibu kalau mau banyak beramallah sedang puasa. Maka puasa itu media. Umpamanya sedekah yang paling bagus, sedekah sedang berpuasa. Maka kalau kita puasa Senin Kamis, jangan diisi dengan tidur saja. Sayang. Jadi kalau kita lagi berpuasa,
isi lebih banyak amal sedang berpuasa. Karena amal sedang berpuasa itu nilainya sangat tinggi. Di zikir yang paling bagus, zikir sedang berpuasa. Baca Quran yang bagus, baca Quran sedang berpuasa. Bersedekah sedang berpuasa. Itu tuh. Itu kata Rasulullah, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Saya ingin ditinggikan pahala amal-amalanku, saya lagi berpuasa. Nah, ada orang kalau berpuasa tuh tidur aja dia, itu salah itu. Nah, maka itulah besok Bapak Ibu, ketika Ramadan, jangan diisi dengan tidur, rugi kita. Nah, maka bulan Sya'ban ini latih diri berpuasa. Supaya nanti masuk Ramadan, jangan nanti tidur. Karena ada pula sebagian daerah, satu Ramadan itu awal-awal Ramadan kan seminggu tidur aja. Kenapa tidur aja? Tidak ke kantor, tidak bekerja, tidak beraktivitas. Puasa tua katanya. Puasa apa namanya? Puasa tua. Puasa tua itu puasa hari pertama. Teruk dia. Ya masa kenapa enggak teruk? Dari Syawal kemarin sampai Ramadan, baru hari itu puasa dia. Tentu terkejut semuanya. Badan terkejut, kepala terkejut, perut pun terkejut, aslinya tumbang, tidur aja. Mulai dari sahur, tidur sampai maghrib. Kan rugi kita. Oleh karena itu, dilatih dari sekarang, dibiasakan. Maka Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, supaya nanti satu Ramadan itu tidak canggung lagi. Sehingga kita optimalkan sedang puasa itu dengan ibadah. Karena sudah terlatih. Maka tidak keberatan. Itu penting itu. Dan sebabnya kata ulama itu kan seperti perlombaan. Maka kalau kita berlomba sesuatu, jangan langsung pas perlombaan langsung masuk, tidak ada warming up, tidak ada latihan, tidak ada apa. Kira-kira gimana? Kalau orang bertanding lari, itu langsung dia pas bertanding itu datang langsung lari. Kira-kira gimana? Tidak mungkin dia maksimal. Maka apa? Kalau dia bertanding lari, sebelum itu latihan lari terus. Maka ketika tanding itu, Masya Allah. Gitulah salah satu hikmah puasa sebelum Ramadan itu. Maka Rasulullah melaksanakan ibadah puasa itu karena amalan-amalan diangkatkan nilainya. Kemudian ada makna kedua, bahwa kenapa di bulan Sya'ban Rasulullah itu lagi berpuasa, memperbanyak puasa? Karena dari hadis-hadis Rasulullah SAW disimpulkan ulama kita, amalan kita ini dilaporkan kepada Allah, direport, ditulis laporannya ataupun diangkatkan kepada Allah, itu 3 jenisnya. Pertama, laporan rinci. Laporan rinci ini per hari. Itulah bergiliran malaikat yang menjaga, mencatat amalan kita, kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, bergiliran 2 sip. Ada yang malaikat yang mencatat itu sip malam, ada sip siang. Dua-dua. Maka di 2 ini, maka 4 malaikat itu bergiliran siang malam menjaga kita. Itu berapa jumlahnya malaikat itu? Banyak sekali. Kemudian ada lagi menjaga kiri kanan untuk menulis. Menjaga muka belakang untuk menjaga kita. Maka kita ini jangan takut hidup, takut mati. Ada malaikat yang menjaga. Tidak kemungkinan kita mati sebelum ajal datang. Maka kita dilarang takut mati, ditakut-takuti orang yang mau. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi malaikat ini kan mencatat. Dan mereka 2 sip. Ada sip malam, ada sip siang. Yang sip malam bekerja mulai kapan? Dari asar sampai subuh. Itu Rasulullah bilang itu. Kalau kita kan tidak tahu. Yang gaib-gaib itu kan, itu kita dapatkan dari
Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah, malaikat sip itu sip pertama itu dia asar turun dari langit. Kemudian kalau dia turun dari langit, kemana dia pergi? Maka dia ke masjid langsung. Maka tempat sentral malaikat kalau turun dari langit itu ke masjid. Jadi dia turun di masjid, nanti bertugaslah dia sampai subuh. Asar turun, atau bertugas dia mencatat seluruh amal manusia sampai nanti subuh. Setelah itu dia subuh itu naik. Naik itulah dia membawa laporan seluruh amalan kita secara rinci. Dan dalam hadis itu malaikat satu-satu ditanya itu. Maka ditanya, ketika kamu turun asar itu, yang namanya Mawardi di mana kau temukan? Banyak kan? Lagi tidur umpamanya. Ya tulis tidur itu laporan. Ketika kamu naik subuh ke atas, dia lagi di mana? Motor catatannya itu semua. Jangan nanti umpamanya saya turun asar, dia di warung kopi. Subuh di karaoke. Apa bahaya itu? Jangan ada catatan. Itu nanti akan dilihat catatan kita semuanya. Lengkap catatan itu. Maka itulah bagusnya kita ketika malaikat turun asar, kita di masjid. Subuh dia naik, kita juga. Itulah sebabnya 2 solat ini dijaga berjamaah. Maka salah satu tafsir oleh ulama, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga oleh kalian salat 5 waktu itu, khususnya salat wusta. Salat wusta itu pendapat yang paling kuat dari pendapat ulama adalah salat asar. Ada lagi pendapat, banyak pendapat, tapi yang kuat itu 2 pendapat, asar 1, subuh 1. Memang 2 salat ini kan paling sedikit jemaah di masjid salat apa? Asar 1, subuh 1. Kalau zuhur banyak masjid-masjid kalau zuhur melimpah. Karena kan karyawan lagi istirahat, maka mereka salat zuhur di masjid. Maka banyak kuliah-kuliah zuhur itu, kuliah-kuliah pengajian itu banyak. Kalau Pekanbaru ini zuhur. Asar, ini yang jarang kadang-kadang. Jadi nanti yang bertugas siang itu dari subuh dia turun. Bergantilah. Yang bertugas siang datang subuh, nanti naik asar. Ketika dia naik, itulah dia melaporkan amalan kita. Itu namanya laporan harian dan laporan rinci. Kemudian ada nanti laporan global selama seminggu. Jumlatan namanya. Report daripada jumlah global seminggu. Dalam seminggu itu selalu dilaporkan di akhir hari. Akhir hari kita itu, sebenarnya kita jangan mingguan kita tuh, salah sebenarnya. Kita itu Jumat, 1 Jumat. Maka robah itu. Tapi susah merubahnya kan. Ini seminggu. Terus kenapa minggu-minggu itu? Ini 1 Jumat. Jadi kita menghitung 7 hari itu Jumat ke Jumat. Jadi Jumatan. Di 1 Jumat ini kamu kemana saja? Kan itu. Jangan 1 minggu. Berarti kalau minggu, startnya adalah minggu. Jadi kalau Jumat, di Jumat itu diibaratkan itu start harinya orang Islam. Maka di report laporan mingguan itu di akhir minggu, di akhir Jumat. Di akhir Jumat apa? Hari Kamis. Maka setiap hari Kamis itu, kata ulama, di report amalan kita secara jumlah global untuk sini. Hari Jumat itu awal hari kita. Maka setiap awal hari pencatatan amal kita itu awal hari kita mulai Allah jadikan hari istimewa supaya start itu Masya Allah menjadi hari yang mulia. Begitu juga ini laporan mingguan namanya. Jadi hari Kamis. Maka Rasulullah sendiri ketika ditanya kenapa beliau puasa Senin Kamis, maka Senin beliau jawab, adapun puasa saya hari Senin, karena hari Senin saya
dilahirkan. Sedangkan Kamis, karena Kamis itu amalan diangkatkan kepada Allah setiap mingguan. Jumatan. Oleh karena itu, ketika amalanku diangkat, aku kepengen lagi puasa. Dengan harapan, kalau yang diangkat itu amal-amal baik, Allah lipat gandakan pahalanya. Karena saya lagi puasa. Kalau seandainya yang tidak baik, harapannya Allah ampunkan dan Allah maafkan. Kemudian yang ketiga, laporan itu tahunan. Jadi 1 tahun kita juga di dalam amalan kita, itu hitungannya terakhir itu Sya'ban. Maka awal tahun kita, dalam suhuf lembaran kata ulama, dalam lembaran catatan amal kita, itu awal bulannya itu startnya Ramadan. Jadi Ramadan itu awal bulan kita. Maka akhirnya Sya'ban. Maka setiap Sya'ban dilaporkan secara global amalan kita. Jadi itu laporan tahunan. Jadi kan tentu kan sebelum mulai catatan baru, tentu catatan setahun lamanya itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Usama, beliau menjawab, "Zaka syahrun turfa'u fihi a'malul ibadi ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Itu bulan yang mana diangkatkan amalan-amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika itu kepengen ketika amalanku itu diangkat, aku lagi puasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi Ramadan ini start tahun kita ini. Kemudian Sya'ban itu adalah akhir daripada tahun kita. Maka untuk memasukinya ini perlu Bapak Ibu diperbanyak, salah satunya tadi puasa. Maka puasa ini ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah juga menghadapi bulan Ramadan sebagai qabliyah, warming up kita. Maka dibiasakan nanti puasa supaya nanti Bapak Ibu Ramadan itu tidak canggung lagi, sehingga terbiasa, sehingga kuat kita nanti mengisi. Jadi yang penting itu kenapa kita latih, supaya nanti 1 Ramadan itu sahurnya biasa, puasanya biasa, karena sudah terlatih sebelumnya, sehingga bisa kita optimalkan hari-hari puasa kita itu dengan berbagai macam ibadah kepada Allah. Tapi kan Pak Ustadz, tidurnya orang puasa itu ibadah. Betul itu. Tidur Bapak itu ibadah. Kalau tidurnya saja ibadah, apalagi beramal. Tapi bukan berarti tidurnya aja ibadah diisi dengan tidur. Rugi kita. Nah, hitungan-hitungan amal, pahala amal itu luar biasa. Karena itu kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk Bapak Ibu sekalian, kesempatan itu. Kalau lewat bulan itu Allah tutup lagi. Maka Allah berkehendak. Nah, ini buka oleh Allah kesempatan. Setelah itu ditutup oleh Allah. Maka salah satu Allah berikan kebuka kesempatan kepada kita, Allah masih berikan umur kepada kita. Allah berikan nafas, Allah masih kita kasih hidup. Tapi kalau Allah sudah tutup, cabut nyawa. Selesai semua kan? Tidak bisa lagi mata digerakkan. Kalau nyawa tidak ada, bisa baca Quran lagi. Mata tuh gimana bisa melihat lagi? Kalau seandainya sudah jadi mayat, bisa dengar ceramah lagi. Jadi mayat. Ada lagi. Kalau sudah jadi mayat, mulut bisa berzikir. Tidak ada lagi. Sekarang inilah ketika nyawa masih ada. Kalau tidak ada nyawa, tidak ada bisa digerakkan satu pun lagi. Ketika nyawa itu masih ada, hidup itu masih ada, gunakan kesempatan. Ini mata kasih sehat, mahal mata itu. Detik-detik napas itu mahal itu. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, setiap detik hidup itu berapa harganya kira-kira? Kalau diuangkan. Kalau ada raja punya kekayaan, mati dia. Kalau ada bisa nyambung nyawanya, berapapun dia beli itu. Mahal tuh.
Habis untuk TikTok aja. Astagfirullah. Hidup untuk TikTok aja. Hidup yang begitu mahal, habis untuk berjoget aja. Allah cabut nyawanya bisa berjoget lagi. Joget itu Bapak Ibu, yang berjoget itu orang stres. Maka kata psikolog, orang-orang menjoget itu untuk menghilangkan stres. Maka dia stres, joget dia supaya hilang stresnya. Sekarang banyak sekali orang berjoget, berarti semakin banyak orang stres. Dia joget. Habis joget, kemudian habis itu ini mata ini mahal dia. Jangan untuk TikTok aja. Selagi mata itu boleh baca Quran, gunakan baca Quran. Pada satu saat berhenti dia enggak? Bisa digunakan melihat lagi? Tidak bisa lagi. Dan kapan itu? Nah tahu tak kita besok bisa aja pulang masjidnya selesai. Maka kalau Bapak Ibu lihat TikTok, ingat mati, tutup langsung tuh. Baca Quran cepat. La ilaha illallah. Jadi umur kita ini maka puasa nanti ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita ini. Dulu sahabat itu kalau Sya'ban ini diisinya, bahkan dinamakan mereka Sya'ban ini Syahrul Quran. Banyak sekali mereka membaca Quran di bulan Sya'ban ini. Untuk apa? Persiapan membiasakan diri nanti Ramadan. Kalau pas Ramadan baru mulai baca Quran, coba lihat, berat sekali, ya kan? Tapi kalau dimulai start di bulan Sya'ban, maka yang namanya latihan itu dimulai sebelum masuk kepada kewajiban. Karena yang bernilai itu adalah bulan Ramadan. Di dalam hadis itu Rasulullah memberikan kabar gembira. Ini kan penting karena kita masih separuh Sya'ban ya. Saya ambil sedikit waktu ini untuk mengingatkan kita supaya jangan lupa. Rasulullah itu memberikan kabar gembira, memasukkan kebahagiaan kepada sahabat. Tidak seperti bulan yang lain. Tapi Rasulullah dalam hadis itu menjelaskan apa alasannya kalian harus berbahagia, bergembira menyambut Ramadan itu. Tidak seperti bulan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW jelaskan, qad ja'akum syahrun mubarak. Pertama, bulan itu bulan penuh berkah. Jadi kalau Rasulullah menyatakan bahwa itu penuh berkah, penuh keberkahan itu apa? Kebaikan, seluruhnya baik. Baik untuk jiwa kita, baik untuk pikiran kita, baik untuk jasad kita, baik untuk pribadi kita, baik untuk keluarga, baik untuk kehidupan dunia, baik untuk kehidupan akhirat. Maka semuanya baik. Keberkahan di mana-mana. Maka kalau kita ingin melihat orang-orang baik, lihatlah di bulan Ramadan ini. Orang berlomba-lomba bersedekah. Maka kalau kita ingin melihat kejahatan-kejahatan itu minim, lihat di bulan Ramadan. Maka data-data kriminal setiap Ramadan ini menurun. Karena orang menjadi baik semua. Ada preman-preman kadang satu tahun tidak sholat-sholat, tapi tiba Ramadan akan masjid itu. Maka pas tarawih pertama keluar semuanya kan. Tidak pernah sholat tapi tarawih pertama itu ikut itu. Jadi semuanya menjadi baik. Keberkahan pedagang, keberkahan untuk pegawai, keberkahan untuk semua kita. Itu yang pertama. Dan kalau kita baca keberkahan Ramadan ini, setelah itu Rasulullah katakan kenapa kita harus bergembira menyambutnya. Faradallahu alaikum siyama. Karena Allah mewajibkan kepada kita selama sebulan itu untuk berpuasa. Sekarang ini kan menarik. Rasulullah bahagiakan, minta sahabat menyambut gembira Ramadan. Padahal Ramadan itu bulan puasa. Yang mana kita menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri daripada syahwat. Selama sebulan. Pantaskah kita itu sambut dengan gembira? Padahal kita mau lapar. Ketika kita mau haus, sebenarnya kan ketakutan kita itu. Kena akan menghadapi lapar. Apalagi ini kan sesuatu yang sensitif dalam hidup kita itu. Masalah makan ini.
Maka orang apapun dibuat oleh apa orang tidak ada masalah, tapi jangan masalah makan. Maka di sini Bapak Ibu, kenapa kita sambut gembira? Karena walaupun masalah lapar, haus, karena kita tahu bahwa itu perintah Allah, dan kita dalam hidup ini mencari ridha Allah. Lapar, haus, tapi di situ ridha Allah, maka kita sambut gembira, siap kita. Yang kedua, karena lapar, haus itu dan puasa itu Bapak Ibu wajib hukumnya, paksa. Maka puasa Ramadan itu sifatnya dipaksa kita. Siapa tidak puasa masuk neraka, dosanya besar sekali. Itu berarti kan dipaksa. Maka Allah memaksa kita kadang-kadang Bapak Ibu melakukan suatu amal. Kadang-kadang bagi jiwa manusia berat, tapi dipaksa. Kenapa? Karena dengan dipaksa melakukan itu, kehidupannya menjadi baik. Walaupun susah sesaat, tapi nanti kemudian dia senang dan bahagia. Nah, itu sebenarnya pelajaran penting Bapak Ibu sekalian bagi kehidupan. Maka jangan kita memilih senang-senang sesaat, tetapi setelah itu menderita. Tapi kita siap menderita sesaat untuk kebahagiaan yang panjang. Maka itulah kata pepatah orang tua kita, berakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu untuk bersenang kemudian. Tapi kehidupan sekarang gila. Instan saja. Pokoknya terimalah 100-200 rupiah dan terus 1.000, itu kepentingan sesaat. Setelah itu menderita 5. Dijanjikan makan siang, rupanya 2029 makan siangnya. Astagfirullah. Ketipu. Terima juga lah 200 itu. Terima juga 300. Ngawat masyarakat ini. Kasih tahu, jangan kata haram hukumnya. Lomba-lomba juga dia. Kepentingan sesaat. Itu menderita. Karena naik. Pajak naik. Tol Pekanbaru Dumai naik. Astagfirullahaladzim. Belum dilantik lagi tol sudah. Subsidi akan dicabut. Masyarakat. Kasih tahu. Pare. Makan siangnya 2029, berasnya sudah. La ilaha illallah. Bapak Ibu. Mau juga. Tidak tahu apa yang saya harus katakan. Pokoknya dibawa joget aja. Pokoknya kalau stres melihat itu semua joget. Selesai itu. Stres dengan harga beras, joget. Stres dengan pajak. Saya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu, apa jadinya kehidupan ini? Pilih wakil-wakil rakyat yang baik-baik kalau kita. Pilih pemimpin yang baik, yang apa? Karena yang baik-baik, yang soleh-soleh, tidak mungkin sogok-nyogok dia. Nggak haram hukumnya. Orang-orang tidak beres itu jual beli suara. Beli. Berlomba-lomba nerima duit itu. Rusak, hancur. Siapa yang salah? Kemudian kalau dia begitu, nanti bisa ditegur. Lagi kemudian dewan, itu kan eksekutif itu. Mengawal, mengontrol eksekutif. Gimana dia mengontrol? Ini udah habis. Suara udah dibeli. Maka dia akan mengembalikan modal. Membayar utang. Itulah kerjanya. Maka dia akan diam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah melindungi kita ya. Ini gara-gara maksiat ini hancur kita. Maka ada doa yang kita baca itu. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Ya Allah, jangan gara-gara dosa-dosa kami ini. Dosa nerima sogok, dosa tipu menipu.
Ya Allah, gara-gara dosa kami ini, Engkau berjadikan pemimpin-pemimpin kami orang yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang sama kami. Pemimpin-pemimpin yang kerjanya nipu-nipu kami aja. Gara-gara apa? Maksiat kita. Jangan terima sogok juga. Berlomba-lomba maksiat, caleg-caleg bermaksiat, bagi-bagi duit masyarakat, sampai ibu-ibu menjadi taklim, dibelikan mukena, dibelikan semuanya, dipilih terhadap siapa. Pokoknya siapa yang ngasih, dilihatnya sifat orangnya. Hidupnya bukan untuk dunia. Tapi itulah. Saya satu sisi sedih saya melihat masyarakat itu. Ya Allah. Nah terus. Kasih tahu nak mau. Siap akhirnya. Ingat kita sejarah Rasulullah SAW. Ya Allah. Dia berdakwah kan. Mengajak kebaikan, malah dia dikejar. Nah, di Taif dikejar dia kan. Dilempar lagi. Padahal Rasulullah ngajak dia ke surga itu. Rasulullah tidak minta duit sama dia. Minta duit Rasulullah di Taif. Minta jabatan Rasulullah. Tidak. Ngajak dia ke surga. Masuk Islam. Supaya hidup kalian baik. Bukan diterima, dikejar, dilempar dengan bak. Itulah kalau sudah masyarakat jahiliyah, gitulah bentuknya. Orang-orang baik itu dimusuhi. Sehingga orang-orang jahat subur mereka dengan kejahatannya. Nah, setelah itu apa? Menderita kita hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi puasa itu mengajarkan kepada kita, biarlah kita menderita sesaat untuk kesenangan abadi. Maka kita ini sebenarnya dalam hidup banyak pelajaran. Kalau Bapak sakit, tentu kita kepengen sehat. Maka ketika sakit, kata dokter, Bapak harus dioperasi atau Bapak disuntik. Kan sakit suntik itu. Nah, kalau Bapak tidak mau menahan sakit sementara, ya sudah sakit terus. Kadang-kadang tidak mau dia disuntik, meronta-ronta dia, dipaksa, dipegang dia kiri kanan, disuntik dia. Allah juga begitu, paksa kita. Walaupun jiwa kita sebenarnya tidak menerima, tapi dipaksa. Kenapa? Karena di balik paksaan itu memang sedikit agak menderita, tapi di situ terletak kebahagiaan yang abadi. Allah ingin memberikan kebahagiaan abadi bagi kita. Maka itu kita sambut dia. Padahal dia susah itu, tapi kita gembira menyambutnya. Karena kita tahu. Maka di dalam ayat Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah, apa yang dijanjikan di balik puasa, apa yang akan kita terima di balik puasa, menahan lapar, menahan minum selama sebulan itu. Maka orang beriman, Bapak Ibu, tidak mau mereka. Maka mereka heran ini, orang Islam ini apa ini katanya? Menahan makan. Kalau mereka kan hidupnya untuk makan. Karena dalam Al-Quran itu zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Alladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang kafir itu kerja mereka hanya makan, bersenang-senang, seperti makannya yang melata. Tapi ujungnya nanti neraka. Tidak mau dia, susah. Karena kalau masuk agama ini susah katanya. Nah, sholat 5 waktu, Ramadan puasa, hanya orang tidak mau masuk Islam setelah dia melihat. Karena ada agama lain, sholatnya cuma sekali seminggu, itu pun banyak yang tidak datang. Malah rumah ibadah mereka kosong kok. Kita ke barat. Kosong rumah ibadah mereka. Padahal sekali cuma seminggu. Ini 5 kali. 5 kali. Kan tak terpayang oleh mereka itu. Setelah itu setiap tahun puasa subuh 25 kali sebulan. Jadi mereka pikirkan susahnya. Sehingga mereka, dan hidup mereka untuk bersenang-senang. Kita Bapak Ibu,
Hidup semuanya untuk bersenang-senang. Tetapi untuk mencapai kesenangan yang mana kita maukan? Kesenangan sementara atau kesenangan abadi? Kalau kesenangan abadi, siap menderita dulu. Itu sunnatullah. Tidak ada orang pengen bersenang-senang setiap waktu setelah itu. Maka anak-anak muda kita dilatih sekarang. Senang-senang waktu mudanya. Besok tua, baru nangis. Beristri nanti baru nangis. Sekarang di warung kopi aja dia. Dia tidak sadar, dia sebentar lagi tua itu. Sebentar lagi berkeluarga, sebentar lagi bertanggung jawab. Ada warung kopi aja dia. Bekerja tidak pandai, apa tidak pandai. Jadi apa besok? Tiba pemilu, jadi sarang sogok-sogok tuh semuanya. Astagfirullah, karena tidak biasa kerja keras. Kawat generasi instan kita sekarang ini, Bapak Ibu, tidak mau diajak susah. Maka kalau Bapak Ibu punya anak, mau diajak susah sementara, itu luar biasa. Itu rezeki dari Allah itu. Berarti dia siap untuk menantang hidup masa depan yang cerah. Jadi seperti Ramadan ini disuruh kita puasa. Karena Allah menjanjikan minimal 4 kesenangan yang akan kita dapatkan. Pertama, apa kata Rasulullah di balik puasa itu? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang benar-benar puasa, pertama, dengan puasa itu saja kita tahan apa? Dosa kita banyak. Semua kita mengaku dosa kita banyak. Tetapi dosa-dosa itu akan Allah hapuskan kalau kita sebulan banyak berpuasa. Maka kita menahan diri, dan itu tidak seluruh hari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari cuma. Setiap hari kita puasa. Kalau kita melakukan puasa itu karena Allah, seluruh dosa kita yang lalu Allah ampunkan. Itu Bapak Ibu. Karena kadang-kadang Bapak Ibu sehari-hari kita tidak punya amal. Karena banyak orang Bapak Ibu ada amal-amal yang menghapuskan dosa kita. Kadang sedekah, kadang apa. Tapi ada amal-amal, ada kadang-kadang orang tak beramal. Maka Allah sediakan. Dengan amal ini kamu tidak ada. Dengan amal ini kamu tidak ada. Tapi ada amal, tapi ini tidak bisa ini menghapuskan dosa ini. Maka setiap amal itu, kadang dosa itu ada amalan yang bisa menghapuskannya. Maka puasa itu bisa menghapuskan semua. Maka disuruh kita puasa. Supaya apa? Kita bersih daripada dosa. Sebabnya orang yang keluar dari Ramadan, dia keluar sebagai orang yang fitrah. Seperti bayi yang baru lahir. Udah azan, silakan azan dulu. Bapak Ibu sekalian, jadi ada beberapa hal yang dijanjikan oleh Allah di balik puasa kita itu. Memang susah. Sedikit ada penderitaan lah, kita kesusahan. Tapi di baliknya ada kenikmatan. Maka nikmat pertama, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah beri kita pahala yang tidak ada batasnya. Bayangkan itu. Jadi pahala puasa itu sendiri tidak ada batasnya. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, seluruh amalan manusia itu untuknya, kecuali puasa. Kemudian amalan itu satu kebaikan dibayar dengan 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Maka puasa itu kata Allah itu untukku. Kalau yang lain itu untuk manusia. Karena puasa itu Bapak Ibu tidak mungkin orang puasa kalau dia puasa untuk manusia. Tidak mungkin dia puasa benar. Maka dia kalau hilang dari pandangan manusia, minum dia. Belum masuk kamar dia makan. Nanti pas maghrib pura-pura. Kalau dia puasa untuk orang. Tapi kalau dia puasa untuk Allah mungkin di kamar sendiri kah dia apa? Karena dia ingat Allah melihat, Allah mencatat. Maka orang yang benar puasanya pasti untuk Allah. Maka Allah katakan dia puasa untukku. Oleh karena itu adalah untukku dan aku akan berikan balasan yang tidak ada batasnya. Maka dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang berpuasa itu dibayarkan kepada mereka pahalanya tanpa ada hitungan, tanpa ada batasnya.
Nah, itu dah. Gimana kita tidak sambut gembira itu puasa itu? Karena kita akan diberi ganjaran yang tak ada batasnya. Belum lagi sedang puasa itu kalau kita isi dengan amalan, nah, setiap amalan wajib yang kita isi, kita sedang puasa, Allah tingkatkan 70 kali lipat. Solat fardu kita, yang fardu. Kalau yang sunat-sunat, Allah berikan pahala wajib. Nah, bayangkan itu. Solat-solat sunat kita itu tuh pahala wajib. Apa bedanya Pak Ustaz antara pahala wajib dan sunat? Antara langit dan bumi. Itu apa bedanya? Nah, seluruh amalan sunat Allah hitung pahalanya sebagai pahala wajib selama dalam puasa Ramadan itu. Maka bagaimana kita tidak bergembira? Kita Bapak Ibu untuk menghadapi. Dan itu hanya Allah berikan di Ramadan. Itulah kita sambut gembira. Nah, kemudian apalagi? Sudah Allah hapuskan dosa kita. Allah berikan kepada kita pahala yang tidak ada batasnya. Kemudian dengan puasa itu Allah ingin mengangkatkan derajat kita di sisinya setinggi-tingginya. Allah ingin mengangkatkan derajat kita di sisinya. Karena kemuliaan yang kita cari dalam hidup ini bukan kemuliaan di sisi manusia. Nah, ada orang kalau tak mulia di sisi manusia, stres dia. Ngapain? Mau terhormat di hidup manusia, tidak dihormati, tidak ada masalah. Maka kemuliaan yang kita cari dalam hidup ini adalah kemuliaan di sisi Allah. Itu penting, itu kaidah hidup. Nah, kalau kita cari kemuliaan di sisi manusia, kalau manusianya itu orang baik, oke lah. Tapi kalau orangnya orang tak beres, atau Bapak pilih berapa menjadi mendekat-dekat dia, maka menjilat kita namanya. Kalau kita dijilat, kita dihina, dihinanya sehina-hinanya. Lihat orang-orang sekitar orang tak beres itu. Kasihan kita. Memperhambakan diri kepada manusia. Astagfirullah. Pak Ibu, kerja orang itu tak beres, tak sholat, tidak dilayani orang tak sholat itu. Mana itu? Menghabiskan hidup kita melayani orang-orang tak beres. Maka Bapak Ibu sekalian, jadilah hamba Allah. Jadi Allah ingin mengangkatkan derajat kita setinggi-tingginya. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan puasa. Kalau dengan puasa, apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Karena dengan puasa kamu menjadi orang yang bertakwa. Dengan takwa itulah Allah mengangkatkan derajat kita. Maka kita mulia di sisi Allah bukan karena titel kita profesor doktor. Nah, mulia kita di sisi Allah, Bapak Ibu, bukan karena duit banyak, kekayaan banyak, rumah besar, itu kemuliaan kita. Tak apa oleh Allah itu Allah. Itu barang-barang hina semua itu. Mati kita, tinggal semua. Jadi sampah itu semua. Nah, mobil semewah apapun mati, ada gunanya lagi? Nah, ada lagi. Jangan itu dicari. Oleh karena itu, kemuliaan itu juga bukan dengan pangkat. Ya, maka orang, kalau kita Islam ini, orang beriman ini enak hidup Bapak Ibu. Karena kita sadar kemuliaan itu bukan dengan pangkat. Maka orang beriman tak berpangkat pun di dunia tak ada masalah. Tak dapat titel, tak dapat jabatan. Karena banyak orang pada dapat jabatan, stres dia. Masuk rumah sakit jiwa. Ini orang tak ada iman ini. Maka ini orang hidup untuk tak mengerti dia. Maka kita walaupun tak sekolah, walaupun tak berpangkat, walaupun tak ada level sosial, tapi kita bisa menjadi manusia yang paling mulia. Kenapa? Karena standar kemuliaan itu letaknya pada takwa. Bisa level sosial paling rendah, tukang sapu cuma, barangkali pendidikan cuma SD, tapi dia paling takut kepada Allah. Paling ketat melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka dia ini adalah yang paling mulia. Tapi pangkat jenderal, pangkat ini, tapi Bapak Ibu kerja tak beres, manusia paling hina si Allah. Nah, sebentar lagi dia mati. Karena di dunia Allah hinakan dia. Orang semua nyumpah sama dia. Gimana? Tidak susah orang dibuatnya. Kemarin bagi-bagi beras, sekarang disuruh orang antri beras. Astagfirullahaladzim. Sekali. Antri betul, malu kita. Bangsa yang ini, negara sesubur ini.
Antri masyarakat mencari beras. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan cari kemuliaan di sisi manusia, cari kemuliaan. Maka Allah dengan puasa ini ingin menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dengan takwa Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Kamu yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka inilah yang kita perebutkan, Bapak Ibu, kompetisi kita bagaimana dalam hidup kita ini menjadi orang yang paling bertakwa. Di rumah, di jalan, di medan kerja, di pasar, jaga ketakwaan. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati. Bertakwa kapan saja. Pertama, di mana saja bertakwa. Kapan saja bertakwa. Kemudian dalam situasi apa saja. Dalam kondisi apa saja. Miskin bertakwa, kaya bertakwa. Lagi enak hidup bertakwa. Lagi hidup susah. Karena ada orang kalau susah, orang-orang miskin. Kalau sudah susah katanya tidak ada takwa lagi. Maka kalau sudah sejahtera baru takwa. Nah, maka haqqa tuqati dalam setiap kondisi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah ingin mengangkatkan derajat kita dengan takwa, dengan puasa ini, maka kita sambut. Kemudian ini pendidikan luar biasa, yaitu mendidik kita semua menjadi manusia yang berakhlak mulia. Maka Bapak Ibu, puasa ini kebutuhan sebenarnya. Karena dengan puasa terdidik kita akhlak mulia. Maka semua orang menjadi jujur, amanah, kemudian pemurah, kemudian suka berimpak, kemudian orangnya empati. Maka semua sifat-sifat akhlak-akhlak mulia itu dididik oleh Allah lewat puasa. Maka kalau sudah begitu bahagia kita semuanya. Ibu-ibu dapat suami yang jujur, enak tak? Senang ibu. Tapi kalau dapat suami pembohong, menderita. Itu juga bapak-bapak, istri yang selajin puasa, jujur. Tapi kalau dapat istri pembohong gimana? Ampun gitu. Nanti dapat penyayang, pejabat yang penyayang. Semuanya apa? Punya akhlak-akhlak mulia. Coba dengan puasa amanah. Insyaallah dapat pemimpin-pemimpin yang amanah, sudah jujur, amanah, penyayang, empati. Kira-kira gimana? Bahagia kita tak? Tapi kalau dapat pemimpin pembohong, pengkhianat, punya kasih sayang, tiap nipu aja kerjanya, gimana kita? Menderita tak? La ilaha illallah. Puasa adalah pendidik untuk mencetak manusia yang berakhlak mulia, untuk kepentingan kita semua. Terima saya sampaikan, ini karena Ramadan dekat, kita bersiap-siap ya, latih diri dari sekarang untuk Ramadan, supaya kita ketika Ramadan masuk, kita betul-betul full kesiapan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.